Oke. Nah, I would like to play these two videos for you. The first one is from Agnes Mo, and the second one is from Taylor Swift. Please pay attention, okay? Pay attention and listen to the video carefully. Good morning. Yet another Monday, 10:01 a.m. with me, your girl Agnes Mo, and I'm ready for some Monday motivation. So here it goes. I think I said this or tweeted this probably 10 years ago in 2010. When haters were busy talking, I was busy making it happen. When they were busy mocking, I was busy walking. When they were busy laughing, I was busy running. And they're still wondering why they're left behind. It's actually as clear as it gets. This is the reason why I always say spend less time worrying about other people, less time judging or criticizing other people, and spend more time criticizing and improving yourself. You can have reasons to not do it. You can have reasons to do it. The first one is called excuses. And the difference between people who wish it and the people who make it. The first one looks at a problem and make it an excuse to not do anything about it. The second one looks at the same problem and make it a reason to do it, to improve themselves, a reason to find a solution, a reason to beat the odds and be the first one to make it happen, and a reason to be better. So, if you're left behind, guess which one you should be and which one you should do. Less excuses, more actions. And that's your motivation. Fresh new cup of coffee. Okay, that's for the first video, and now I'm going to play the second video. Beda lauk, beda racikan. Pakai bumbu racik. Taylor Swift. So this might be hard for you to hear. In your life, you will inevitably misspeak, trust the wrong person, underreact, overreact, hurt the people who didn't deserve it, overthink, not think at all, self-sabotage, create a reality where only your experience exists, ruin perfectly good moments for yourself and others, deny any wrongdoing, not take the steps to make it right, feel very guilty, let the guilt eat at you, hit rock bottom, finally address the pain you caused, try to do better next time, rinse, repeat. And I'm not gonna lie, these mistakes will cause you to lose things. I'm trying to tell you that losing things doesn't just mean losing. A lot of the time. Okay. Well, I have a question for you. After you watch both videos, setelah kalian nonton dua video ini, yang aku buat kalian adalah yang mana yang paling gampang untuk kalian ngerti, mana yang paling kalian bisa dengerin kata-katanya. Let me know. Kira-kira yang mana antara Agnes Mo and Taylor Swift yang kalian tuh lebih ngerti, lebih paham apa yang dimaksud dari yang mereka bilang.
Gera Bike, Agnes Mo. Okay. Anggun, Taylor Swift. Others, mana yang menurut kalian paling gampang kalian dengerin vocabulary-nya? Desi Natalia, Agnes. Yunita, Agnes Mo. Happy to Joy, Agnes Mo as well. Tari, Agnes Mo. Aura, Agnes Mo. Now you see, most of you choose Agnes Mo because it's easier for you to listen to her speech instead of Taylor Swift's speech. Now, there are some reasons. There are some reasons why you understand Agnes Mo better than you understand Taylor Swift. Okay, that's the first question. The second question is that if you were to choose Agnes Mo or me, whose English do you think is easier for you? Bahasa Inggris siapa antara aku sama Agnes Mo yang lebih gampang kalian dengerin? Coba, aku atau Agnes Mo? Ayo coba di komen juga nih. Tadi sudah for Agnes Mo and Taylor Swift. Kalian bilang kebanyakan lebih gampang dengerin apa yang Agnes Mo bilang. Sekarang, aku dan Agnes Mo. Lebih gampang yang mana? Oke, dari Gera Baik. Kak Adoni. Oke, my English then. Others, Nasrifah. Kak Adoni juga. Tari. Kak Adoni juga ya. Oke. Ada yang menurutnya Agnes Mo lebih gampang didengerin? Hampir nggak ada ya. Mungkin ada tapi satu dari sejuta mungkin ya. Oke, there are some reasons why it's easier for you to listen to my English rather than Agnes Mo's English. Ada beberapa alasan. We're going to discuss about it. We're going to discuss about why do you understand me better than Agnes Mo? Why do you understand Agnes Mo better than you understand Taylor Swift? Okay? And there are some reasons as well why you understand other people better than me. Okay? Ada beberapa perbedaan. We'll see. The first reason is because I speak clearly and slowly. Okay? I speak clearly and slowly. If you notice that the way Taylor Swift speaks, the way Agnes Mo speaks, and the way I speaks, we have different speed. We have different speed in speaking English. Kita punya kecepatan yang beda-beda ya, dan kejelasan kosakata yang berbeda-beda. Itu yang membuat kenapa kalian lebih ngerti aku daripada ngerti. Oke, itu yang membuat kenapa kalian lebih ngerti aku daripada ngerti Agnes Mo. Lebih banyak kosakata yang kalian gampang dengerin ketika aku ngomong bahasa Inggris daripada ketika Agnes Mo ngomong bahasa Inggris atau Taylor Swift ngomong bahasa Inggris. Okay? Because when I speak, because I am an Indonesian, I try to speak as clearly as possible, as slowly as possible, especially in this webinar, so you can get what I say. Okay, you can understand what I utter. Okay, that's the first one. The second one is because someone is calling me. Muncul notifnya di MacBook-nya, soalnya di telepon. Sorry ya. Okay. Next, because I use simple words. Okay. You see, when I speak in English, it's not very often for me to use difficult words or maybe words that are not familiar with you, right? Ketika aku ngomong bahasa Inggris, aku nggak banyak menggunakan kata-kata yang nggak familiar di telinga kalian. I use simple words. That's why you understand me better, okay? And
when you listen to Taylor Swift, you listen to Agnes Mo, they use some difficult words that are probably not familiar with your ear. Mereka pakai beberapa kata yang mungkin nggak kedengaran familiar di telinga kalian. Makanya kalian ada beberapa part yang mungkin kalian susah dengerinnya gitu. Sementara aku menggunakan kata-kata yang sederhana. Oke, kata-kata yang mungkin kalian udah dengerin sehari banyak sering kali kalian denger di keseharian kalian gitu ya. Okay, that's the second one. Imagine if I speak English, I speak clearly and I speak slowly, but I use difficult words. It's probably going to be difficult for you to understand what I mean, to understand what I say, because the words are not familiar with you. Okay, kata-katanya sangat-sangat sulit untuk kalian ngerti. So that's also the reason why you understand me better. Okay, now the third one is because I am Indonesian. This is definitely, I want to put this on number one, but I think let's just put it on number three, because I'm Indonesian. When you listen to Taylor Swift, because she is not Indonesian, she's American, right? That's why kalian bisa ngerti bahasa Inggris aku lebih karena aku punya beberapa aksen Indonesia yang masih bisa kalian dengerin gitu. Sementara Taylor Swift bahasanya itu nggak terpengaruh sama sekali dengan aksen Indonesia. Sementara aksen Indonesia adalah aksen yang kalian dengerin tiap hari, Oke? Sementara Taylor Swift enggak. Semua juga udah cukup dipengaruhi dengan aksen Indonesia dan juga aksen Amerikanya. Sementara aku ini kayaknya masih aksen Indonesia dan masih ada aksen Indonesia yang sedikit. Okay, that's why you understand me better. Kalian pasti bisa nge nih. There are some people out there, when they speak in English, you can definitely tell, you can still tell that they are not from America. They are not from England, right? Ada beberapa orang di luar sana yang kalau mereka ngomong bahasa Inggris, mau sejago apapun mereka ngomong Inggris, kamu masih bisa tahu kalau mereka tuh bukan orang Amerika. Kamu masih bisa tahu. Because of what? Because of their accent. Right? Kalian tahu Priyanka Chopra? Tahu kan? Dia bahasa Inggrisnya bagus banget. Bahkan dia tuh pakai kata-kata, kalau ngomong tuh pakai kata-kata yang mungkin orang Amerika secara umum pun nggak kayak dia gitu. Tapi ketika kalian dengar dia ngomong bahasa Inggris, aksen Indianya tuh kental banget, masih sangat ada. So no matter how perfect the grammar she uses in speaking English, you can still definitely tell that she is not from America. She is from India, right? Kalian pernah dengar Pak Jokowi ngomong bahasa Inggris? Pernah dong. Kalau Pak Jokowi ngomong bahasa Inggris, meskipun bahasa Inggris yang sudah ditulis ya, sama mungkin orang yang bagian di situ yang tulisin bahasa Inggrisnya udah dibuat grammarnya seperfect mungkin. But when Pak Jokowi speaks in English, you can still definitely tell that he is from Indonesian. Okay, no matter how perfect, sempurna apa dia ngomong bahasa Inggris, grammar yang tepat, kata-katanya tepat, tapi kalian pasti tahu bahwa dia tuh dari Indonesia. Karena kalian kalau dengar Pak Jokowi ngomong bahasa Inggris, wah Jawanya tuh medok banget, kedengaran banget Jawanya, gitu. Nah mungkin kalau kalian dengar beberapa artis di Indonesia juga kayak Nikita Mirzani, Dewi Persik, artis-artis yang nggak terlalu mahir bahasa Inggris, meskipun mereka bicara bahasa Inggris, kalian pasti tahu they are not from America, gitu. Meskipun kalian nggak kenal mereka, tapi kalian pasti tahu nih, mereka bukan dari Amerika, hanya dari bahasa Inggrisnya, the way they speak in English. Begitupun juga aku. That's why you understand me better than understanding Agnes Mo and Taylor Swift. Oke, dan aku yakin ada orang lain juga yang mungkin kalian lebih ngerti mereka daripada ngerti aku, gitu. Karena aksen itu sendiri. Oke? So, those are reasons why you understand me better than you understand Agnes Mo and Taylor Swift. Those are also the reasons why you understand Agnes Mo better than Taylor Swift. Oke? Kalian pernah dengar Adele ngomong bahasa Inggris nggak? Ini juga pasti pernah kayaknya. Ini kebanyakan mungkin sudah pernah ya dengar Adele ngomong bahasa Inggris, dan itu sulit banget buat kalian untuk ngerti. Aku aja kalau dengar Adele ngomong bahasa Inggris yang udah dicepetin, aduh, cuma dengar beberapa kata doang gitu. Dan
itu karena uh, dia sudah terpengaruh dengan aksen dari tempat dia ada gitu. Aksen lokal kalau nggak salah namanya tuh Cockney accent, if I'm not mistaken, Cockney accent. Oke. Aku punya beberapa video sebenarnya, tapi itu di materi yang lain. Aku bandingin 3 aksen yang berbeda. Itu aksen dari Camila Cabello. Camila Cabello itu siapa ya? Camila Cabello, Adele, sama Cristiano Ronaldo. Sama Kristen Stewart. Itu pemeran film, aduh lupa nama filmnya apa, yang vampir itu loh. Ada yang tahu? Kalau yang tahu tolong bantuin ya, kasih tahu. Film vampir itu loh yang lupa lagi judulnya. Kalau tahu, itu Twilight. Benar-benar. Thank you so much, Faril. Itu aku bandingin apa aksen mereka di sana gitu. Ada deh kayaknya di TikTok kalau nggak salah. Lupakan. Okay. Now I have another question for you. The question is, who do you see yourself as? Who do you see yourself as? Do you see yourself as an English user, or do you see yourself as an English learner? Coba kalian jawab di kolom chat. Kalian lihat diri kalian itu sebagai apa sih? Sebagai English user atau sebagai English learner? Coba aku mau lihat dong. English user is pengguna ya, pengguna bahasa Inggris. Sementara English learner itu adalah pembelajar bahasa Inggris. Oke, dari Happy to Joy, probably English user. Oke, others. Anggun, Faril, Muhammad, Tari, Nasrifah, Muhammad, English user. Aura, English learner. Anggun, English learner. Gera, English learner. Nasrifah, English learner. Wah, Valen, Tari, dan juga Hani. Valen, Tari, dan Yunita, English learner. Hani, English user. There is a slight difference between English user and also English learner. Okay, the first one is English user. If you are an English user, you use English as a means to an end. Means to an end means itu artinya goal. Means to an end itu artinya sebuah goal atau tujuan dari sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang penting ya. Jadi English itu tujuan kamu gitu. It becomes part of you. Itu bagian dari diri kamu ya. Sementara English learner, you see English as something that is separate from you. Jadi English itu beda. Itu bagian yang terpisah dari diri kamu sendiri. Kamu nggak lihat English sebagai sesuatu yang merupakan bagian daripada kamu, part of you, tapi terpisah dari kamu. Wait. Okay. Now you see here. This is you, okay? This is you, and this is English. If you see yourself as an English learner, then English is separate from you, okay? It's not part of you. But when you see English as, you see yourself as an English user, then this is who you are, okay? You are part of it, okay? So I really encourage you to see English as part of yourself. See English as something that cannot be separated from you, okay? As you see yourself as an English user, not as an English learner. Aku tahu kalau kalian tuh banyak yang mungkin masih belajar. I know that. I definitely know that. Now I definitely understand that. Tapi kalau kalian lihat diri kalian itu sebagai pengguna, kalian akan lebih mau praktek setiap hari. Kalian akan lebih mau push diri kalian untuk ngomong bahasa Inggris. Kalau kalian cuma jadi pembelajar, aku rasa
kalian hanya akan lihat diri kalian tuh apa ya, cuma perlu ngomong saat belajar doang, cuma perlu ngomong bahasa Inggris saat les doang gitu. Kalau aku mau ngomong kayak gitu ya, aku punya beberapa murid juga yang kalau aku ajarin mereka bahasa Inggris, itu aku selalu tekenin ke mereka untuk ngomong tiap hari, jangan cuma ngomong pas kamu lagi les doang gitu, ngomong tiap hari gitu. Makanya aku kalau misalnya ngajarin bahasa Inggris tuh aku selalu push mereka untuk harus ngomong bahasa Inggris. Kalau mereka ngomong bahasa Indonesia, aku langsung kasih penekanan, stop, speak English now. Meskipun mereka bakal kesulitan awalnya, tapi mereka akan punya merasakan tekanan gitu loh. Jadi mereka bisa terbiasa untuk harus ngomong bahasa Inggris. Jadi kalau ketemu aku kan biasanya dipanggil Mr. Adoni nih. Mr. Adoni, not Sir Adoni, tapi Mr. Adoni gitu. Jadi mereka kalau udah tahu aku yang muncul, mereka nggak bakal mau ngomong bahasa Indonesia karena udah tahu nih kalau ketemu Mr. Adoni nggak boleh dipakai bahasa Indonesia, harus pakai bahasa Inggris gitu. So see yourself as an English user instead of an English learner. Okay. And please note that confidence really matters. Oke, kepercayaan diri itu penting banget, penting banget. Kamu lihat Adoni yang sekarang ini lagi ngomong sama kalian ini adalah orang yang mungkin kadang overconfident. Soalnya kadang juga ngomongnya salah, tapi percaya diri aja gitu. Nah, kalian lihat ini ada dua bagan yang berbeda. The first one, confidence-nya itu lebih besar, sementara bahasa Inggrisnya itu di bawah. Oke. Yang kedua, confidence-nya itu di bawah, bahasa Inggrisnya, kemampuan bahasa Inggrisnya itu yang di atas. Oke. Menurut kalian, ini pertanyaan berikut lagi nih. Menurut kalian, yang pertama ini yang lebih baik atau yang kedua yang lebih baik? Confidence paling atas baru English di bawah, confidence di bawah baru Englishnya di atas. Which one? Anggun, the first one. Gera juga the first one. Happy to join the first one. Okay. Nasrifah, the first one as well. Aura, the first one. You know that, right? Kalian tahu bahwa kan selalu yang pertama dengan bahasa Inggris yang nggak terlalu baik, tapi kalau kalian punya kepercayaan diri yang tinggi, kalian akan lebih membuka lebih banyak peluang kalian untuk praktek tiap hari, praktek terus-terus karena percaya diri gitu loh. Percaya diri artinya kalau kalian tahu salah pun kalian mau coba ngomong aja gitu. Coba ngomong aja karena aku mau bahasa Inggris aku harus baik gitu loh. So remember that your confidence really matters. Instead of someone who, rather than someone who has a very, English speaking ability, tapi mereka punya confidence yang kecil poinnya gitu. Kalau mereka punya kemampuan bahasa Inggris yang baik, tapi mereka nggak percaya diri, mereka cuma bakal ngomong ketika mereka mau ngomong aja gitu. Mereka nggak mau push diri mereka untuk apa ya? Kalau di depan umum mereka nggak mau bicara gitu. Dan sebenarnya uh, dari kepercayaan diri itu dulu baru kalian bisa lama kelamaan terbiasa untuk ngomong bahasa Inggris. Puji Tuhan, aku adalah orang yang cukup percaya diri ya kalau ngomong bahasa Inggris ya. Although I know that sometimes I make mistakes. Aku kadang buat kesalahan juga, tapi percaya diri deh, gitu. Percaya diri gak bakal ngurangin kemampuan bahasa Inggris kalian, gitu. Malah akan meningkatkan bahasa Inggris kalian dibanding gak percaya diri tapi kemampuan bahasa Inggris kalian lumayan. Itu bisa mempengaruhi kemampuan berbicara kalian. Oke, so you have to remember this. Kalian di sini uh, coba kasih tahu aku dong, kalian lebih punya confidence yang besar atau English yang besar poinnya? Mana nih yang lebih besar poinnya? Your confidence or your English? Aku mau tahu dong. Coba di kolom chat, menurut kalian kepercayaan diri kalian tuh lebih besar daripada bahasa Inggris kalian atau bahasa Inggris kalian tuh lebih besar daripada confidence kalian? Gera, confidence. Muhammad juga. Charles, tidak ada dua-duanya. Terus apa dong itu Charles? Apa yang ada di situ?
Happy to join. My English is more than my confidence. Please advise. Oke. Didi Yuda. Rendah dua-duanya. Astaga. Wah, di luar ekspektasi aku sih. Aku pikir jawabannya cuma antara dua ini. Ternyata ada ya. Yang beda jawabannya ya. Oke. Didi Yuda rendah dua-duanya. Happy to join. Minta advice. Tenang. Nanti ya. Oke. What about others? Nah, bersyukur ya buat kalian yang punya confidence lebih besar daripada kemampuan bahasa Inggris kalian. Meskipun that would be better if your confidence level and your English level are on the same score, on the same level gitu. Lebih bagus itu sih. Tapi tetap kepercayaan diri itu nomor satu kalau kalian tuh mau ngomong. Soalnya kebanyakan orang yang aku ketemu itu mereka takut ngomong bahasa Inggris karena nggak percaya diri, takut salah, takut nanti dijudge gitu, takut nanti dibilang so Inggris gitu ya. Itu number one problem that my students face. Itu masalah nomor satu yang sering dihadapin sama murid-murid aku. Aku udah ngajar lebih dari 25.000 murid di Indonesia dan juga di luar negeri. Dan itu masalah nomor satu mereka. Nggak berani, takut salah. Gitu. Sisanya itu karena belajar bahasa Inggris udah bisa, cuma belajar untuk apa? Karena mau tes TOEFL gitu. Kalau IELTS belum pernah ya, aku ngajarin untuk yang mau tes IELTS. Kalau TOEFL udah pernah, atau mungkin yang ada mau ikutin English test tertentu di perguruan tinggi atau di sekolah mereka, itu baru. Tapi kebanyakan itu adalah karena nggak percaya diri, takut ngomong gitu. Karena kebiasaan orang Indonesia adalah suka menjudge ya, suka menjudge bahasa Inggris orang gitu. But sebenarnya kalau kalian ngomong bahasa Inggris, when you speak in English and then you make mistakes and people correct you, it's actually okay. It's actually okay if people correct your English. Mereka mau memperbaiki kesalahan kalian. Itu bagus malah kalau menurut aku ya. Gitu. Mungkin orang punya perspektif yang berbeda-beda, but for me it's good. Karena dengan begitu kalian belajar dari kesalahan kan. Bayangin deh, if you speak English like incorrectly and then nobody corrects you. Kalian akan pakai itu terus sampai kalian mati. Jadi it's okay kalau people correct your English. It's okay banget gitu loh. Okay. And then the next questions for you is, what are the obstacles you face in learning or speaking English? Ini balik lagi ya ke tadi ya. Menurut kalian apa obstacles yang kalian hadapi dalam belajar atau berbicara bahasa Inggris? Let me know on the chat. Coba kalian kasih tahu beberapa alasan kenapa kalian tuh jadi sulit dalam belajar atau ngomong bahasa Inggris. Apa obstacles-nya? What are the obstacles? Let me know. Kesulitan from Didi ya. Kesulitan dalam pengucapannya. Oke. Pengucapan. Wah, ini menarik nih kalau pengucapan nih. Others. What about others? What are the obstacles you face in learning or speaking English? Ini ada yang masih mengetik nih. Masih bingung. Speaking. Yeah, I know speaking, Gera. That's the question. Namanya apa ya? The obstacles you face in learning or speaking English. Bukan speaking lagi, maksudnya lebih spesifik. Anggun, lidah saya kaku kak kalau baca bahasa Inggris. Aura, I'm too shy if I make a mistake. Itu make ya, if I make mistakes. Not do. Okay, so for daily conversation, I have no issues. But in front of audience, I need to gain more confidence. Okay, Tari, sometimes my obstacles is I don't have friends to speak English with. Oke, nggak punya teman buat latihan berbicara bahasa Inggris.
My obstacles is in using grammar in certain situations. Oke. Nah, kalian tahu nggak? Nih, ini bukti nih. Dari kebanyakan kalian tadi, waktu aku ngomong grammar atau vocabulary, kalian bilang vocabulary. Aku ngerti yang kalian maksud di sini, meskipun aku bisa aja ketemuin banyak kesalahan dari yang kalian ketik. And it's okay. Coba deh, ini orang yang guru bahasa Inggris pasti tahu ada kesalahan yang kalian tulis ketika kalian mengetik kata-kata ini. Ada. Nah, and it's actually okay. That's why vocabulary is better for you. Oke, okay? Punya vocabulary yang banyak, vocabulary yang cukup, itu bisa membantu kalian untuk atur apa yang kalian mau. Oke, okay. You know what? That's yours. That's your obstacles. Gak punya teman. Susah buat ngomongnya. Terus takut salah grammar. Takut buat kesalahan. Malu juga. Malu buat kesalahan. Those are your obstacles. And I also have my own obstacle. This is it. Being called so English. This is, I don't know how many times I've been called so English my entire life. Ever since I was in junior high school until now probably. Tapi kalau sekarang sih nggak terlalu lagi sih. But when I was in junior high school until my first or second semester in university, aku masih sering loh dipanggil so Inggris. And itu bener-bener ngejatuhin mental banget, tahu nggak? Itu ngejatuhin mental banget kalau dipanggil so Inggris loh. Dan setelah belajar untuk apa ya, belajar dari kesalahan dari mereka omong, dari yang mereka bilang kayak aku kalau aku tuh so Inggris, I take it as something that I can learn from, you know. Jadi ketika aku dipanggil so Inggris, aku udah nggak sesakit hati dulu lagi, gitu. Udah biasa aja, terserah kamu panggil aku so Inggris. Kenapa emangnya? Aku emang sekarang guru bahasa Inggris kok. Jadi aku nggak peduli, gitu. Jadi kalau kalian dibilang so Inggris, ngomong aja asalkan you know where to speak English and when to speak English. Oke? Kalau kalian dibilang so Inggris, the best way to do is ignore them but self-introspect, because maybe you are. Gitu. Maybe you are. Aku juga gitu kok. Maybe I am so Inggris. Kalau kalian nggak self-introspect, tahu kapan kalian harus ngomong bahasa Inggris dan kapan kalian nggak boleh ngomong bahasa Inggris. For example, kalau kalian lagi ketemu, ini contoh aku ya, contoh real aku. Kalau kalian lagi ketemu orang-orang, aku kan asli Rote nih. Asli Rote, ini pulau terselatan di Indonesia nih. Gitu. Kalau aku ketemu orang-orang di sana, mereka nggak ada yang bisa bahasa Inggris, teman-teman. Bimbers. Mereka nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Nah, jadi kalau aku ketemu mereka, aku hampir nggak pernah pakai bahasa Inggris. Apalagi kalau orang-orang tua ya. Soalnya di sana tuh adat tuh masih kental banget. Kalau lagi ketemu orang tua adat gitu, itu nggak boleh gitu. Kamu bisa diprotes. Kamu harus pakai bahasa daerah. Pokoknya bahasa daerah gitu loh. So you have to self-introspect. If someone calls you so English, okay? Tahu situasinya, tahu tempatnya, gitu. Tapi jangan down juga. It's okay. Maybe at first, at first 1-2 years, mungkin kalian bakal sedikit ngalamin mental breakdown. But it's okay. It's okay. It's part of learning, right? Apalagi bahasa Inggris kan bahasa internasional ya. Jadi sebenarnya kalau kalian dipanggil so Inggris juga, it's not a big deal. Memang kalau kalian dipanggil so Inggris, jumlah masa hidup kalian berkurang apa? Enggak kan? Gitu. So, take it easy. Okay? Well, here I also have some websites for you if you want to improve your pronunciation. Okay? The first one is Youglish. Okay, this website provides you with more than 100 million different tracks. Okay, this website also
shows you how to pronounce the words by real people with context. So when you open the website, kayaknya aku harus buka websitenya deh, buat ya. Semoga bisa. Oh, oke. Oke. Ini adalah tampilan websitenya. Oke. When you click the link, you will be automatically directed to this page where you will see this. Oke, ada kolom search di sini, cari di sini. You type any words or any phrases, any sentences you're looking for, you're curious about the correct pronunciation of. Kalau kalian bingung ada kata tertentu yang kalian nggak tahu pengucapan yang benar kayak gimana, kalian dengar teman kalian ngomong bahasa Inggris yang kalian bingung, mau mastiin nih, cari aja di sini. Oke? For example, aku mau cari tadi ya, means to an end. Oke ya. Aku cari ini. Aku cari. Aku klik say it. Nah, nanti langsung bakal muncul semua video yang dimana dalam video itu disebutin means to an end. Langsung dari real people. Oke? Bukan AI, tapi real people yang bakal langsung ngomong. Ya. Ini contoh. Music as a product or a means to an end. And I found that compelling. Is becoming more and more of a means to an end. Oke, lihat ya di bawah ini ya. Di bawah ini. Ini yang ditandain kuning ini juga kata-kata yang kalian cari ya. Kalian bisa lihat subtitlenya di bawah sini. Oke. Ini adalah salah satu website yang aku pakai kalau aku bikin konten bahasa Inggris. I always use this. Oke. Profitable means to an end or seemingly sees it, and it's they're all means to an end. Important to me. I mean, to me, it was just at the beginning, it was a means to an end. Lihat ya, ini only 5 out of 551. Cuma 5 dari 551 video yang dimana di dalam video itu ada phrase means to an end-nya gitu. So you can use this. Oh, muncul ya? Oh, muncul. Aku pikir nggak muncul lagi. Okay. That's the first website. And also, I have this. This is Oxford Dictionaries. Aku harus kasih tau kalian bahwa aku tuh jarang banget pakai Google Translate. Aku hampir nggak pernah pakai Google Translate atau other English dictionaries. Aku lebih suka dan selalu pakai Oxford Dictionaries online ya, versi online-nya ya, gitu. Karena this website, this dictionary provides me with 2 different accents. There are British and also American. Okay, and this website also provides you with the definition of the word. Okay, let's click the link. Okay, when you click the link, you will be automatically directed to this page. You can see here, ada bagian search di sini. Type any word. For example, I want to type technology. Nah, ini kata yang sering orang salah ngomong nih, bimbers. Mereka biasanya bilang technology. Padahal yang benar adalah technology, tech, not technology. Oke, dalam bahasa Indonesia juga gitu, bukan bahasa Inggris doang. Bahasa Indonesia juga ada yang masih bilang teknologi, bukan teknologi tapi teknologi. The same thing in English. Aku masih ketemu sih beberapa orang yang bilang kayak gitu. Oke, aku cari kata technology. Nah, ini keren banget karena apa, bimbers? There are 2 accents provided by this dictionary, this online dictionary. Okay, ada British and also American. Okay, kita dengerin ya. Technology, technology, technology. Technology, technology, technology. Technology. Kalian pasti bingung
Bedanya apa? Kayaknya aku dengarnya sama aja deh. Ya kan? Bedanya apa? Nah, bedanya adalah kalian bisa lihat nih. Ini ada fonetik simbolnya. Fonetik simbolnya nih. Yang ini ada titik duanya, yang ini nggak ada titik duanya. Ingat loh, phonetic symbols itu sangat berpengaruh penting banget dalam pengucapan sebuah kata. Gitu. Ini banyak orang yang nggak tahu nih. Kalau orang ngomong kata technology, pasti harus tekan di second syllable, oke? Di techno, bukan di tech, atau bukan di le, atau bukan di g, right? Kalian nggak mungkin ngomongnya gini, technology, enggak kan? Atau technology, atau technology, enggak kan? Pasti kalian ngomongnya harus technology, right? Kalian harus tekannya di knowledge, gitu. Kalau orang tekannya di technology, teknologi itu akan kedengarannya lucu banget gitu kan. Itu fungsinya kenapa aku suka banget website ini karena langsung dikasih tandanya juga gitu. Nah, technology kita tekannya di ne. Kita coba cari yang ini ya. Ini beda tipis aja. Technological. Oke. Nah, kalau yang ini nih, Bimbers, kalian tekannya bukan di ne lagi. Kalau tadi kan technology, right? Ini yang kadang bikin orang tuh pusing banget ngejar apa belajar bahasa Inggris karena beda kata juga bisa beda penekanan gitu. Kalau katanya udah technological, kalian nggak bisa technological, nggak bisa. Kalau teknologi boleh technology, tapi kalau technological nggak bisa technological, nggak. Tapi technological, you have to emphasize law. Oke, itu teknolog. Oke. The third syllable. Oke. Suku kata ketiga. Suku kata ketiga. Technology. Technological. Ada 5 kan? Technological. Itu 5 suku kata loh. Kalau ada yang belum tahu ya, itu suku kata. Technological. Technological. Sementara yang koma di bawah ini itu penekanan juga, tapi penekanannya kecil. Oke, kecil penekanannya. Technological, technological, gitu. Technological. 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 Oke, and again, it provides you with the definition of it as well. Oke, so kalian boleh banget pakai ini Oxford Dictionary. Aku rekomendasiin banget sih. This is a very recommended website for you. Oke, kalian boleh pakai banget instead of Google Translate ya. Kalau Google Translate itu nggak provide kalian dengan fonetik simbol yang lengkap kayak gini, enggak. Coba kalian cari deh Google Translate gitu. Nah, boleh nih kalian pakai ini nih. Nah, ini ada beberapa kata dalam bahasa Inggris. Kalian pernah denger nggak? Pernah nonton konten siapa ya? Sarah siapa gitu. Itu loh yang native English speaker yang suka memperbaiki kesalahan artis-artis Indonesia gitu loh, orang-orang public figure di Indonesia gitu loh. Siapa namanya? Sarah something if I'm not mistaken. Eh, dia pernah koreksi bahasa Inggrisnya Agnes Mo juga. Agnes Mo, saat Agnes Mo bilang kata industri ya. Industri yang ini nih. Ada yang bisa bacain nggak kata itu? Coba aku mendengar satu-satu dong ngomong kata itu. Kata yang itu yang aku ketik. Yang ini. This. Aku mau minta, I would like to ask Muhammad Anggun Aura Charles Desi. Boleh dong? Coba bacain Muhammad Industry. Anggun Industry. Aura Industry. Charles Industry. Desi Industry. Gera Industri. Didi Yuda Prawira Happy Joy Industry. Okay.
Oke ya. Nah, let's. Oh, wait. Wait. Oke, nah, kita cari katanya. Nah, penekanan yang benar tuh industry ya. You emphasize the first syllable. Industry. 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 What about this? Coba again. Muhammad happy atau Joy ini nama kamu? Happy Joy. Panggil aja Joy, Kak. Joy. I also have a friend whose name is Joy. Okay. Muhammad, please. Industrial. Joy. Industrial. Gera. Industrial. Didi. Industrial. Aura. Nasrifah. Tari. Industrial. Okay, let's find out. Ya, kita harus tekannya di das ya. Industrial. 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 Itulah kadang yang bikin orang tuh apa ya? Pas aku tahu nggak? Pas aku ajarin ini, waktu aku masih di KTNG Sang Univ Indonesia, itu kan muridnya banyak banget tuh. Sekali apa Zoom itu bisa sampai 1.700 orang paling banyak sekali Zoom loh itu. Dan itu kalau bahasa ini mereka banyak yang langsung komen, ribet banget sih bahasa Inggris gitu loh, pusing banget. Gimana cara hafalnya Kak? Kapan kita taruh penekanannya di second, first, third, fourth syllable? Kapan sih Kak? Gimana cara hafalnya? Nggak ada cara hafalnya. Biasanya sometimes, usually it naturally happens. Oke, biasanya itu secara natural akan terjadi gitu. Cara ngomong kalian itu akan terbiasa gitu. Nggak ada caranya. Kalian nggak bisa ingat apa ya, fonetik simbolnya kayak gitu gitu. Dan memang nggak jadi masalah sih sebenarnya. Kalau kalian ngomong tekannya di in juga nggak jadi masalah. Orang bakal ngerti kok kalau maksud kalian tuh industrial gitu. Meskipun kalian tekannya di industrial gitu, tetap bakal dipahami sama orang-orang gitu. Well, do you have any questions? If you have any questions, kindly let me know. Karena setelah ini aku mau main game sama kalian.